Saya hari ini bersyukur karena kita boleh membahas satu topik, yaitu mengatasi ketidakberdayaan hidup dalam Yesus. Nah, untuk itu saya membaca 3 ayat dari Injil Matius 14 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Ayat 18, Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Nah, kalau kita lihat di sini bahwa konteksnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sepertinya bukan 5.000 saja, mungkin lebih, mungkin kali 3 atau kali 4. Karena Alkitab itu membicarakan konteks kehidupan masyarakat Yudaisme, orang-orang Israel itu kebanyakan tidak dihitung, anak-anak dan orang-orang tua. Juga perempuan yang dihitung adalah orang-orang dewasa laki-laki. Sehingga kalau disebut 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau dihitung perempuan dan anak-anak, maka jumlahnya bisa 3-4 kali lipat. Jadi antara 15.000 sampai 20.000 orang yang makan. Yang dihitung adalah yang laki-laki dewasa. Tapi yang makan lebih dari 5.000 itu. Nah, mungkin kali 3 atau kali 4. Nah, kita melihat bahwa pada waktu malam, murid-murid datang pada Yesus dan berkata bahwa tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa dan membeli makanan buat mereka. Nah, murid-murid datang kepada Yesus karena mereka ingin supaya Yesus memerintahkan orang-orang banyak itu untuk pergi mencari makan buat diri mereka. Dan itu kelihatannya wajar. Tapi ayat ini memberi kita pelajaran yang berbeda. Ayat 16. Tapi Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Ini yang pertama. Jadi ketika ada situasi yang terjadi, Yesus itu memberi tugas. Yesus memberi pesan kepada para murid. Apa itu? Supaya mereka yang harus bertanggung jawab atas situasi orang-orang yang hadir pada waktu itu, yaitu hampir 15.000 atau 20.000 orang banyaknya. Nah, mereka harus menghadapi tugas itu. Mereka harus menyelesaikan amanah Yesus. Dan ini membutuhkan komitmen yang berbeda. Mengapa? Mungkin dalam situasi seperti itu, ini tidak diduga, tidak terduga oleh murid-murid bahwa Yesus akan memberi mereka perintah untuk memberi makan. Pertanyaan, dari mana? Mereka tidak punya persiapan. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa Yesus meminta mereka harus memberi makan, ini menimbulkan masalah dalam kehidupan murid-murid. Saya memberi judul bahwa ini satu situasi yang betul-betul di luar kemampuan mereka untuk menyelesaikan. Hal yang kedua menarik adalah kita lihat respon murid-murid pada perintah Yesus, pada tugas yang diamanahkan Yesus kepada mereka. Yaitu di ayat yang ke-17 mereka berkata, "Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Setelah saya periksa, ini roti kecil dan ikan kecil. Jadi bagaimana bisa mencukupi jumlah orang yang hampir 15.000 atau 20.000 orang dengan roti kecil dan ikan kecil? 5 roti dan 2 ikan kecil. Pertanyaan kita lah, bagaimana caranya? Nah, itu menarik. Bagaimana caranya? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah murid-murid tahu bahwa mereka tidak mampu? Ya, jelas sekali. Dari jawaban mereka, ada roh pesimisme yang kuat sekali mewarnai kata-kata mereka atau sikap mereka pada Yesus. Mereka yang mengatakan, "Yesus, bagaimana mungkin ini? Orang begini banyak, nggak ada persiapan. Waktu sudah sore menjelang malam. Di desa-desa sini tidak cukup ada stok untuk kita membeli makanan. Kalaupun kita punya uang, nggak ada panitia. Ini bagaimana ini?" Dan itu saya katakan bahwa inilah sebuah ungkapan dari ketidakberdayaan mereka untuk mengemban tugas yang diberikan Yesus. Tapi pertanyaan saya juga, apakah Yesus tahu bahwa mereka tidak mampu? Ya, Yesus tahu. Tapi menarik adalah, sekalipun Yesus tahu, Yesus izinkan mereka untuk mengalami peristiwa ini sebagai kesempatan mereka buat belajar. Ketika terjadi sesuatu dalam kehidupan kita dan kita tidak berdaya, mungkin kita sakit, mungkin obat sudah begitu banyak yang kita pakai, rumah sakit sudah begitu banyak, uang dikeluarkan untuk dokter, untuk operasi ini, untuk pengobatan ini, treatment itu, dan lab ini, dan sudah betul banyak sekali. Lalu kita pada titik itu menjadi putus asa. Atau mungkin kita mengalami krisis keuangan, krisis ekonomi. Pekerjaan kita barangkali, usaha kita bangkrut, utang kita banyak, pajak kita mengerikan. Dan kita menjadi tidak berdaya menghadapi itu. Kita sudah berusaha konsultasi sana sini, tapi juga tidak ada jawaban. Nah, ini sama dengan murid-murid. Mereka menghadapi tugas Yesus. Dan mereka tahu mereka tidak mampu. Yesus juga tahu mereka tidak mampu. Tapi justru disitulah letak tujuannya. Adalah memberi mereka pelajaran. Memberi pelajaran karakter, pelajaran iman. Bagaimana di situasi yang seperti ini mereka bisa melewatinya. Mereka harus melihat sebuah model yang diperagakan Yesus sehingga itu menjadi referensi mereka belajar.
Bagaimana Yesus mengatasi ketidakmampuan mereka, ketidakberdayaan mereka, ketidaktahuan mereka, betul-betul kepesimisan mereka. Dan mereka harus melihat itu sehingga di kemudian hari mereka belajar semacam jurisprudensi. Ketika mereka melihat bagaimana Yesus mengatasi satu persoalan ketidakberdayaan mereka, mereka bisa belajar untuk mengatasi peristiwa yang sama dengan prinsip yang sama yang diperagakan oleh Yesus. Ayat 17, jawab mereka, yang ada pada kami di sini 5 roti dan 2 ikan. Ayat 18, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Apa yang mereka bawa? Ayat 17, yaitu 5 roti dan 2 ekor kecil. Mereka bawa itu. Nah, Yesus katakan kepada mereka, bawa itu kepadaku. Ada 3 hal yang kita belajar dari poin ketiga ini. Itu pertama, bahwa Yesus memberi amanat kepada mereka, dan amanat itu ruang buat mereka belajar. Ketika mereka tidak sanggup, mereka harus tahu satu hal, sekalipun mereka terbatas, itu pasti. Sekalipun masalahnya begitu kompleks, itu pasti. Inilah situasi yang dicatat oleh Injil Matius. Tapi mereka harus tahu satu hal, bahwa ada Yesus yang hadir di sisi mereka. Mereka tahu ada Allah yang bersama mereka. Ada Allah yang selalu memberi jawaban atas keterbatasan dan atas ketidakberdayaan mereka. Saya tidak tahu entah bagaimana situasi yang telah menimpa Anda. Saya tidak begitu paham apa yang Anda pergumulkan bertahun-tahun dalam kehidupan rumah tangga, pribadi, pekerjaan, usaha, bisnis, pelayaran. Saya nggak tahu. Tapi satu hal yang saya ingin kita renungkan ialah sekalipun kita terbatas dan masalah yang kita hadapi kompleks, persoalan yang kita hadapi rumit sekali, kita sudah berusaha sekeras-kerasnya, udah berjuang berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan sepertinya kondisinya tidak semakin membaik, malah bisa jadi semakin merosot. Mengapa? Kita menghadapi satu sisi masalahnya yang kompleks, dan sisi yang lain kita tidak berdaya. Nah, inilah kisahnya. Tapi Yesus ingin membawa kita untuk melihat bahwa sekalipun itu konteksnya, kita tidak berdaya dan masalahnya kompleks, kita tidak mampu dan persoalan ini rumit sekali, kita betul-betul angkat tangan dan masalah ini tak terselesaikan. Ada satu hal yang kita ingat, bahwa ada Allah yang hadir di sana. Yang kedua, bahwa Yesus bilang, bawa itu kemari kepadaku. Jadi yang tidak berharga itu, yang terbatas itu, yang kecil itu, apa itu? 5 roti dan 2 ikan. Itu terbatas buat mereka. Itu tidak bisa menjawab, tidak bisa jadi solusi. Itu tidak bisa kemudian memberi jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi. Memberi makan 20.000 orang kurang lebih, itu sangat sulit. Nggak ada persiapan, nggak ada panitia. Kalau kita bikin di Istora, itu kemampuan Istora itu hanya 12.000. Itu pun jalan udah menyempit-nyempit. 20.000, waktu sudah singkat, nggak ada panitia, nggak ada sesi dana, sesi konsumsi. Bagaimana bisa? Nah, tapi bisa. Karena harus katakan, apa yang you punya? Apa yang ada dalam tanganmu? Apa itu? 5 roti, itu kecil sekali. 2 ikan, kecil sekali. Itu bawa kepadaku. Ini mengatasi pesimisme mereka, mengatasi ketidakmampuan mereka, mengatasi ketidakberdayaan mereka, krisis ketidakpercayaan mereka, masalah yang rumit, kompleks, yang tidak bisa ditangani. Dalam situasi yang begitu sulit seperti itu, mereka harus tahu bahwa ada Allah yang hadir bersama mereka. Yang kedua, Yesus katakan, bawa itu kepadaku. Bawa itu kepadaku. Jangan tinggal terlalu lama di tanganmu. Jangan biarkan itu mengendap di hatimu. Bawa itu kepada Yesus. Sampaikan itu kepada Yesus. Berikan itu kepada Yesus. Dan biarlah Yesus mengerjakan bagiannya untuk menolong kita. Ketika Yesus katakan bawa itu kepadaku, maka Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Kuasa Yesus dinyatakan lewat perbuatan Yesus. Apa itu? Kita lihat ayat yang ke-19. Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagian kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Ini menarik sekali. Ketika yang kecil itu, 5 roti dan 2 ikan, itu tidak mungkin menjadi solusi. Mari kita bawa itu kepada Yesus. Apa yang tidak mungkin bagi kita? Apa yang kecil bagi kita? Apa yang mustahil bagi kita? Mari kita bawa itu kepada Yesus. Mari kita serahkan itu kepada Yesus. Mari kita sampaikan itu kepada Yesus. Dan ketika itu ada dalam tangan Yesus, Alkitab katakan Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Yesus memberkati berdasarkan berkat dari langit. Yesus memberkati berdasarkan berkat dari sorgawi. Bapa di sorga memberi kuasa bagi kehidupan kita yang tidak mampu ini, bagi masalah kita yang begitu kompleks ini. Kalau kita punya rumah tangga dan rumah tangga kita begitu sulit, rasanya perjalanan tertati-tati, jalan tersiok-siok, dan seperti tidak mungkin lagi kita melangkah karena terlalu berat. Kita bahkan sudah stres dan depresi. Jangan kita lari dari masalah. Kalau kita lari, masalah akan tetap. Jangan kita menghindar dari masalah.
masalah harus dipecahkan. Tapi kita tidak berdaya dan masalahnya kompleks. Itulah sebabnya kita baca teks ini. Di tengah-tengah ketidakberdayaan, di tengah-tengah ketidaksanggupan kita, apapun masalahnya, apapun masalah Anda, Allah hadir dan Dia berkuasa. Ketika kita bawa itu kepada Yesus, bagian kita bawa itu. Bagian kita sadar kita tidak mampu. Bagian kita sadar bahwa ini masalah kompleks. Lalu kita bawa itu kepada Yesus. Kita tahu bahwa kita tidak sanggup. Tapi Yesus sanggup. Ketika kuasa Allah dinyatakan. Ketika itu dalam tangan Yesus. Yesus memberkati. Apa yang terjadi adalah masalah yang tidak mungkin kita selesaikan karena kita terbatas. Bisa terpecahkan. Bahkan ada surplus. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu kecil melahirkan surplus? Ketika itu ada dalam genggaman Yesus. Yang Yesus mau adalah Anda bertindak. Dan bawa itu kepada Yesus. Yang Yesus mau ialah Anda percaya. Saya percaya. Mengapa? Karena ada titik waktunya. Ada satu titik, ada satu momen, satu episode hidup kita. Di mana kita harus sadar. Kita harus rendah hati bahwa kita tidak bisa. Kesombongan itu menghancurkan. Tapi kerendahan hati menyadari bahwa ada titik mana kita tidak bisa. Kita hanya membutuhkan anugerah Tuhan. Kita butuh rahmat Allah. Ekstra anugerah Allah. Untuk mengcover ketidakmampuan kita. Untuk mempreparing ketidakmampuan kita. Untuk menolong kita. Untuk sadar betul. Banyak orang tidak sadar. Banyak orang tidak mengerti. Bahwa dia tidak sanggup. Dia paksa dan akhirnya dia terjerumus. Dia menjadi celaka. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa tidak sanggup. Nah, ayat ini mengajarkan kita bahwa satu titik dalam kehidupan kita. Titik yang paling krusial. Kita harus katakan bahwa Tuhan, saya tidak sanggup Tuhan. Ini Tuhan pergumulan saya. Tuhan, ini saya gak bisa sanggup menghadapi suami saya. Dia gak pernah pulang. Kalau kita ngomong dia kasar, dia maki-maki, ada kekerasan. Kekerasan baik verbal, baik fisik dan lain-lain sebagainya dan sebagainya. Ini anak saya Tuhan pakai narkoba. Ini anak saya lagi dia stres. Ini anak saya sudah lama berusaha untuk berdoa punya teman hidup. Udah lama berdoa untuk punya pekerjaan. Udah lama sekali. Tetapi belum ada jawaban Tuhan. Nah, saya minta bawa itu kepada Yesus. Ayat ini mengajarkan bawa itu kepada Yesus dan percayalah. Di tangan Yesus. Apa yang menjadi tidak mungkin bagi kita. Apa yang mustahil bagi kita. Bukanlah mustahil bagi Allah. Mengapa? Karena Dia berkuasa. Ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita menghadapi situasi yang sulit bukanlah sulit ketika itu kita bawa kepada Yesus. Yang bikin itu mudah, yang bikin itu gampang bukanlah kita, tapi kuasa Yesus yang turun dan menaungi kita. Saya berdoa supaya kita makin mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita secara nyata, karena kita sadar kita terbatas, masalah kita rumit, dan kita serahkan itu kepada Yesus. Saya ingin mengatakan Tuhan Yesus memberkati dan shalom buat kita semua. Amin.